Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya subscriber Herisu selalu diberi umur panjang dan rezeki barokah ya. Selalu sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus saya ucapkan selamat ibadah kurban bagi teman-teman yang menjalankannya. Dan hari ini saya masih di kegiatan yang sama. Saya masih tetap di perumahan Gria Satrian Kanigoro. Banyak sekali teman-teman yang bertanya di DM ataupun teman-teman yang komen di beberapa video saya terkait perumahan subsidi. Ya, di video ini saya akan bahas dua atau tiga topik yang saya bahas. Yang pertama adalah syarat-syarat mutlak apa saja yang harus disiapkan bagi teman-teman yang saat ini sedang ingin mencari perumahan subsidi. Yang kedua, khususnya berapa sih biaya total yang harus disediakan pertama kali sampai dengan SHM sampai kita terima kunci. Oke, jadi yang perlu teman-teman harus perhatikan adalah perumahan subsidi di program pemerintah ini ada dua sistem pengambilan. Yang pertama adalah sistem FLPP, yang kedua adalah BT2BT. FLPP ini adalah dikhususkan bagi teman-teman sebagai karyawan, entah karyawan kontrak ataupun karyawan tetap ya. Jadi teman-teman kaitannya sebagai karyawan itu bisa ngambil ya. Yang kedua, BP2BT itu dikhususkan bagi teman-teman yang pekerjaan yang tidak tetap atau bisa dibilang income tidak tetap. Di sini seperti apa? Seperti teman-teman memiliki usaha. Itu teman-teman ngambil programnya adalah BP2BT. Nah, apa perbedaannya? Untuk program karyawan itu sama seperti pada umumnya. Jadi DP-nya sama, kurang lebih sekitar 8 juta juga. Tetapi teman-teman untuk perhitungan margin bunganya itu berbeda. Jadi kalau program karyawan atau FLPP itu pihak pemerintah membantu kita dari segi bunganya. Kita bisa ngangsur sampai dengan 20 tahun ke depan dengan angsuran flat ya. Sekali lagi 20 tahun ke depan flat. Dan syarat-syaratnya harus punya fixed income, yaitu salah satunya sebagai karyawan. Yang kedua, teman-teman sebagai wirausaha nanti masuk di program BP2BT, yang mana program ini flatnya hanya 10 tahun. Sekali lagi, flatnya hanya 10 tahun. Kalau teman-teman nanti setidaknya ngambil 15 tahun, yang 5 tahun kemudian adalah perhitungannya bunga fluktuatif atau mengikuti bunga yang berjalan. Tapi di program wirausaha ini, apabila teman-teman di ACC akan diajukan kembali bantuan tambahan DP. Teman-teman tetap DP 8 juta, tetapi kalau di ACC kembali, teman-teman akan mendapatkan tambahan DP kurang lebih 20 sampai dengan 40 juta untuk memperingan angsurannya. Karena apa? Karena di 10 tahun pertama itu flat, selanjutnya fluktuatif ya. Nah, bedanya di program karyawan tadi sudah dibantu angsurannya flat sampai dengan 20 tahun. Tetapi biasanya karena program ini program pemerintah, meskipun program FLPP atau program karyawan, teman-teman akan mendapatkan kembali, tapi ini tidak bisa dipatok tidak bisa dipastikan kriteria seperti apa yang mendapatkan tambahan bantuan. Nah, kalau program karyawan akan mendapatkan bantuan kurang lebih 4 juta dari pemerintah. Jadi kasarnya cashback kembali untuk kita. Nah, itu kita sebagai pihak developer dan juga bank tidak bisa memastikan kriteria seperti apa orang-orang yang bisa mendapatkan tambahan bantuan tadi. Tetapi secara umum yang sudah yang saya ikuti beberapa literatur sama informasinya itu biasanya cair seperti itu. Jadi itu ya untuk syarat mutlaknya yang bisa diambil. Yang pertama ada program karyawan dan program wirausaha. Nah, banyak juga yang bertanya, beberapa teman-teman BMI yang ada di luar negeri yang saat ini sedang mencari rezeki di luar negeri, sebenarnya bisa ngambil, tetapi tidak bisa atas namanya sendiri. Minimal atas nama pasangannya yang ada di rumah. Itu kalau sudah menikah. Kalau memang belum menikah, teman-teman bisa ngambil tapi harus cash. Tidak bisa melalui KPR. Karena apa? Nanti akan terkendala dengan proses bank biasanya teman-teman yang ada di luar negeri. Seperti itu ya. Jadi ini sudah selesai ya untuk pertanyaannya, bagaimana kalau teman-teman yang di luar negeri apakah bisa ngambil atau tidak. Sebenarnya bisa, tetapi memang di atas namakan pasangan yang ada di rumah. Nah, ini masalahnya yang belum nikah seperti apa kan gitu. Boleh di atas namakan orang tuanya, ngambil selama orang tuanya itu di rumah ada pekerjaan atau ada usaha dengan batas usia maksimal 45 tahun. Jadi seperti itu ya, sudah terjawab ya teman-teman semuanya. Jadi boleh saya bilang memang teman-teman yang ada di luar negeri kan pengen sekali untuk bisa berinvestasi. Nanti kalau sudah pulang ke Indonesia bisa tinggal menempati seperti itu. Jadi ini sudah
Sudah clear ya teman-teman? Terus lagi banyak pertanyaan, sebenarnya berapa sih biaya total yang harus disiapkan Mas Heri kalau seumpamanya saya mau ngambil perumahan Gria Satrian Kanigoro ini? Oke, saya jelaskan lebih detail ya, karena setiap perumahan subsidi pemerintah memiliki kebijakan dan ketentuan masing-masing terkait biayanya. Maksudnya biaya-biaya yang tercipta di luar pokok hutang untuk perumahan. Seperti apa? Biasanya teman-teman harus menyiapkan dana khusus, yaitu biasanya ada tambahan biaya untuk kualitas mutu bangunan, itu pasti. Ada juga beberapa perumahannya lain penambahan sisa tanah, itu biasanya ada. Terus yang ketiga yang wajib harus dilengkapi adalah biaya syarat-syarat yang harus dilengkapi kaitannya dengan surat menyurat, yaitu untuk balik nama, AJB, BPHTB ya. Terus untuk peningkatan mutu SHM segala macam, terus biaya bank itu juga harus disediakan. Nah, terkait biaya bank, teman-teman nanti akan saya jelaskan detail di belakang. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang ingin mendapatkan atau yang ingin membeli perumahan Gria Satrian Kanigoro dalam proses KPR, dalam hal ini adalah teman-teman kredit ya, di kredit di bank, KPR subsidi pemerintah. Secara umum DP-nya ya, ini kembali lagi, secara umum DP-nya hanya 8 juta. Tetapi dengan DP 8 juta ini teman-teman masih belum include dengan biaya-biaya yang muncul yang tadi saya sampaikan. Nah, khusus di Gria Satrian Kanigoro ini teman-teman harus menyiapkan yang pertama DP 8 juta. Yang kedua, teman-teman harus menyiapkan kurang lebih 7 juta itu untuk penambahan mutu. Nah, kenapa saya bilang penambahan mutu? Karena untuk rumah subsidi pemerintah yang ada di Satrian Kanigoro ini ukurannya adalah 6x12 atau 36x72 meter persegi. Nah, ini rata-rata perumahan subsidi itu antara 60 sama 66 ukurannya, dan itu pun masih nambah biaya sisa tanah. Nah, punya kita 72 meter persegi itu tidak nambah biaya tanah sama sekali. Jadi yang kita laporkan ke pemerintah memang dengan ukuran langsung 72 meter persegi dengan ukuran rumah 36. Nah, dengan harga yang sama ya teman-teman, dengan harga yang sama sudah fair ya kalau memang kita minta tambahan kurang lebih 7 juta itu untuk menggantikan kualitas mutu yang ada. Karena apa? Perumahan kita jauh lebih luas, jauh lebih kokoh seperti ini teman-teman ya. Jauh lebih kokoh, jauh lebih tinggi, dan otomatis sisa belakang untuk dapur teman-teman juga tahu sendiri itu jauh lebih bagus. Otomatis dengan 7 juta itu sebenarnya kembali ke kita sendiri. Kenapa? Memang bangunannya yang kita dapatkan kualitas yang bagus. Terus tidak terlihat dengan tidak terlihat seperti perumahan-perumahan subsidi yang lain. Ya mohon maaf, bukannya bermaksud untuk menjelekkan, tetapi hampir rata-rata perumahan subsidi kan satu atap, tidak ngetrap seperti itu. Nah, perumahan kita subsidi Gria Satrian Kanigoro ini trapnya 2, terus tinggi di segala macam. Selain itu teman-teman semuanya yang perlu teman-teman juga ketahui, dengan tambahan yang tadi saya sampaikan, teman-teman sudah mendapatkan sumur bor sendiri. Setiap rumah ini sumur bornya 1 plus dapat tandon air, tetapi tandon air ini belum termasuk biaya pemasangan ya, itu sendiri-sendiri ya, relatif aja. Jadi sekarang kita bikin sumur bor, kalau kita sendiri secara mandiri tidak cukup 5 juta untuk bikin sumur bor. Belum lagi kita beli beli tandonnya. Jadi dengan tambahan tadi yang saya sampaikan 7 juta itu sudah sangat worth it dengan mendapatkan kualitas bangunan yang bagus, sumur bornya dapat gitu. Karena pada faktanya di tempat-tempat lain rata-rata ya, sekali lagi rata-rata mereka tandon airnya itu 1 secara sentral, nanti dialirkan ke rumah-rumah. Nah, itu biasanya lebih beresiko. Maka dari itu di perumahan kita 1 orang atau 1 rumah itu mendapatkan 1 sumur bor masing-masing. Jadi sudah clear ya dengan biaya tambahan itu. Terus yang perlu diketahui adalah biaya notaris. Biaya notaris ini terkait AJB, BPHTB, balik nama ya, atau kualitas peningkatan kualitas mutu atau sertifikat SHM. Teman-teman hanya cukup menyediakan kurang lebih sekitar 9.525 sampai dengan 10 juta. Anggap aja kita 10 juta. Oke. Jadi total biaya yang harus teman-teman sediakan kurang lebih di awal itu kurang lebih 25 juta. Itu sudah sampai dengan serah terima kunci, tetapi memang ini belum termasuk biaya administrasi yang ada di bank. Kenapa saya tidak includekan di sini? Karena setiap individu itu masing-masing teman-teman. Bagaimana melihat di ACC-nya berapa ratus juta, terus ngambil angsurannya berapa tahun segala macam, itu kurang lebih
siapkan saja kurang lebih 1 sampai dengan 2,8 juta. Jadi bisa dibilang teman-teman siapkan aja dana di awal itu sekitar 27 sampai dengan 28, itu sudah clear, kita tidak nambah apa-apa. Nah, nanti sekali lagi kalau seumpamanya teman-teman ngambil program karyawan, nanti kaitannya kan ada bantuan pemerintah kembali. Tapi memang demi yang bantuan pemerintah yang 4 juta ini saya tidak bisa memastikan nanti cairnya seperti apa dan bagaimana kriterianya. Tetapi setidaknya hampir 99% di tahun-tahun sebelumnya itu cair. Jadi kalau semuanya ada cashback lagi 4 juta rupiah, berarti sama halnya kita hanya menyediakan kurang lebih sekitar 24 juta aja di awal, teman-teman sudah mendapatkan perumahan ini tinggal masuk. Tapi memang perumahan subsidi itu belum termasuk dengan dapur. Nah, dapur kita seperti review-review yang sebelumnya itu ukurannya 3,5 kali 6 meter ke samping. Jadi teman-teman dengan harga yang sama, teman-teman akan mendapatkan perumahan subsidi yang sangat berkualitas. Jadi seperti itu. Jadi terkait biaya yang harus disediakan, teman-teman sudah clear ya, sediakan aja kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 28 juta. Teman-teman sudah tidak khawatir lagi menambah biaya apapun itu. Jadi tadi sudah clear syarat-syaratnya apa saja, terus yang kedua biaya berapa saja yang harus disediakan kaitannya untuk mendapatkan perumahan subsidi Gria Satrian Kanigoro ini. Terus yang terakhir buat teman-teman semuanya, memang perumahan subsidi ini diperuntukkan untuk teman-teman yang memiliki income di bawah 8 juta. Seperti informasi yang kita sering lihat di media sosial terkait Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa kaum generasi saat ini beresiko besar untuk tidak bisa membeli perumahan karena memang semakin tinggi biaya properti, harga properti, dan semakin tinggi juga untuk perhitungan bunga fluktuatifnya. Jadi untuk itu saya sarankan buat teman-teman semuanya, selagi kita masih muda, jadi tidak perlu gengsi ya. Tidak perlu gengsi, ambil saja program perumahan subsidi. Karena dengan demikian, ini program pemerintah ini sangat bagus sekali membantu kita semua bagi generasi muda yang mungkin ingin mendapatkan perumahan pertama dengan bisa dibilang dengan harga ekonomis. Nah, satu lagi, dengan harga ekonomis dan kualitasnya super berkualitas, tentunya saya sampaikan untuk teman-teman yang ada di Blitar, ngambil saja Gria Satrian Kanigoro yang ada di Satrian Kanigoro. Tapi teman-teman kan sudah bisa melihat video-video saya sebelumnya seperti apa, nanti bisa dibandingkan dengan perumahan subsidi yang lain seperti itu. Jadi selagi masih ada program perumahan subsidi, yuk segera ambil kesempatan ini, karena seyakin-yakinnya, amit-amit seandainya kita tidak bisa bekerja sekalipun atau kita di PHK sekalipun, untuk mencari angsuran sekitar 900.000 per bulan itu sudah sangat bisa dikejar dibandingkan ketika kita ngambil perumahan non subsidi harga sama, sekitar anggap aja rumah harga 200, angsurannya 2,5 ya, angsuran 2,5 setiap tahun, beresiko untuk naik karena fluktuatif itu tadi. Belum tentu income kita juga ikut naik. Nah, itu yang menjadi risiko biasanya teman-teman ya. Jadi bisa dipastikan kalau kita ngambil perumahan subsidi, bisa dipastikan sampai dengan akhir kontrak teman-teman angsurannya sama gitu ya. Sekali lagi itu yang saya sampaikan. Semoga teman-teman sudah mulai punya gambaran dan wacana dana berapa saja yang harus saya sediakan, dana berapa saja yang harus saya siapkan seperti itu. Dan satu lagi, perumahan subsidi itu dengan harga 150-500 itu hanya unit utamanya, sekali lagi ya, hanya unit utamanya, plus biasanya teman-teman sudah dikasih tempat carport sama untuk dapur. Nah, kebetulan untuk perumahan Gria Satrian Kanigoro ini, dapur dan bagian carportnya kita sudah free pondasi. Biasanya rata-rata di tempat lain ada beberapa perumahan subsidi itu depan sama belakangnya belum dipondasi. Punya kita Gria Satrian Kanigoro itu sudah dipondasi seperti ini. Jadi buat teman-teman yang nantinya ngambil dan belum sempat untuk membangun di awal, teman-teman tinggal nambah sambil ditempati seperti itu. Jadi itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman, rata-rata teman-teman yang bekerja di luar negeri ya. Jadi terima kasih sekali antusiasnya buat teman-teman seblitar Raya
tentang perumahan subsidi Gria Satria Kanikoran ini, karena sangat luar biasa sekali. 6 bulan setelah pembukaan atau 6 bulan setelah grand opening itu sudah sold out sekitar 35 unit maghrib. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.